Mik azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari kitab Syarah Sahih Muslim. Masih dalam Kitabul Hajj, yaitu kitab tentang haji. Bab yang ke-52 itu bab tentang istihbab kauni hasal jimar biqadri hasal al-khadaf. Yaitu bab yang menjelaskan tentang disunnahkannya kerikil yang digunakan untuk melontar jamrah itu sebesar biji qadhaf. Ya, biji qadhaf artinya biji yang dipakai untuk melempar dengan jari telunjuk dan jari jempol, ya, atau ibu jari. Dalam bab ini disebutkan oleh Imam Muslim hadis dari Jabir bin Abdullah bahwasanya beliau berkata, "Ra'aitu Rasulullah SAW rama al-jamrah atau rama al-jamrah bimithli hasal qadhaf." Jabir bin Abdullah mengatakan, aku melihat Rasulullah SAW melempar jamrah dengan kerikil sebesar sebesar kerikil yang digunakan untuk qadhaf. Ya, qadhaf itu jadi biasanya kita melempar batu dengan ujung dari jari kita, jari telunjuk dan jari jempol, yaitu kecil, ya. Mungkin disebutkan oleh para ulama seperti sebesar biji kurma, lebih kurang. Di mana orang yang melakukan ibadah haji mereka melontar jamrah pada tanggal 10 Zulhijjah, Jamratul Aqabah pada tanggal 10 Zulhijjah, kemudian juga nanti pada tanggal 11, 12 dan 13. Maka untuk melontar jamrah tersebut maka mereka menggunakan kerikil. Tapi kerikilnya tidak besar, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, seperti biji kurma, lebih kurang. Bukan dengan biji yang besar, batu yang besar, atau yang lebih kecil. Maka ini yang disebutkan oleh Jabir bin Abdullah bahwasanya Rasulullah SAW melontar jamrah itu hanya seperti dengan menggunakan kerikil yang kecil.
Dan para ulama menjelaskan bahwasanya ini menunjukkan bahwasanya di dalam agama tidak ada hulu yang berlebihan. Maka keliru sebagian jemaah haji yang mereka melontar dengan batu yang besar atau melontar pakai kayu, pakai sandal. Itu keliru. Nabi SAW melarang hal tersebut. Hanya kerikil yang sebesar lebih kurang biji kurma. Itu yang digunakan untuk melontar jamarat. Karena hakikatnya yang dilontar adalah jamarat, bukan syaitan. Maka ini yang perlu dipahami. Sebab kalau seandainya dia melontar dengan batu besar dan sebagainya, mungkin bisa kena orang lain dan ini berbahaya. Kenapa kita melontar jamarat? Karena mengikuti Nabi SAW. Ini adalah ibadah kepada Allah SWT. Bukan melempar syaitan. Adapun syaitan maka tidak mungkin dilempar dengan batu seperti itu. Syaitan itu dengan zikir mengusirnya, bukan dengan batu. Kemudian bab selanjutnya bayan waqti istihbabir rami, penjelasan tentang waktu disunnahkannya untuk melempar. Kapan waktu melempar? Hadis ini juga dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu qala rama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jamrata yauman nahri duha wa amma ba'du fa idza zalatis syamsu. Jabir bin Abdullah mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melontar jamarah pada hari yauman nahar, yaitu tanggal 10 Zulhijjah, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jemaah haji pada tanggal 10 Zulhijjah hanya melontar satu jamrah, yaitu Jamratul Aqabah. Jamrah yang paling besar. Jamratul Aqabah, di mana Jabir mengatakan Nabi melontar jamrah pada Yaumin Nahar pada tanggal 10 Zulhijjah, duhan pada waktu duha, yaitu setelah matahari terbit. Wa amma ba'du, adapun setelahnya, maksudnya setelahnya hari berikutnya tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah atau yang disebut dengan hari tasyrik atau ayyamul qar, ayyamul mina, maka jemaah haji, maka Rasulullah SAW kata Jabir itu melontar jamarah idza zalatis syams, ketika matahari sudah condong ke barat setelah waktu zuhur. Idza zalatis syams maksudnya setelah matahari condong ke barat setelah masuk waktu zuhur. Maka ini waktu yang disunnahkan. Disunnahkan jemaah haji melontar jamarah pada tanggal 10, yaitu pada waktu duha. Makanya Nabi SAW bersegera setelah keluar dari Muzdalifah, setelah mabit di Muzdalifah, maka beliau bersegera menuju Mina. Kemudian melontar jamarah. Adapun hari tasyrik, maka beliau melontar jamarah pada selesai salat zuhur, setelah zawal. Itu adalah waktu yang dimulai melontar jamarah. Dan boleh juga tentunya diakhirkan kalau seandainya khawatir panas. Kemudian juga misalnya di zaman sekarang khawatir ramai atau krodit, maka boleh diakhirkan setelah asar atau malam. Juga para ulama membolehkan. Tapi mulai melemparnya adalah setelah zuhur. Mulai melempar jumrahnya adalah setelah zuhur, bukan sebelum zuhur. Untuk tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Kemudian bab selanjutnya juga masih berkaitan dengan jamar atau jimar. Bayan anna hasa al-jimar sab'un. Penjelasan bahwasanya kerikil yang digunakan untuk melontar jamarah itu jumlahnya ada 7.
Hadis ini juga dari Jabir bin Abdullah, qala Rasulullah SAW, al-istijmaru tawun wa ramyul jimar tawun wa sa'yu baina safa wal marwati tawun wa tawafu tawun wa idza istajmara ahadukum falyastajmir bitawin. Jabir bin Abdullah mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW beristijmar, yaitu bersuci dengan menggunakan selain air. Bersuci menggunakan selain air. Kalau kita bersuci setelah buang air besar atau kecil dengan menggunakan air disebut istinja. Kalau kita tidak menggunakan air maka disebut istijmar, baik dengan batu, daun atau tisu dan sebagainya. Itu disebut istijmar. Maka Nabi mengatakan al-istijmar tawun. Al-istijmar dengan taw artinya adalah bilangan ganjil. Kalau dengan batu misalnya 3 atau 5. Waramil jimar taw juga ganjil. Tentunya melontar jamarah dengan 7 kerikil. Wasa'yu baina safa wal marwah juga dengan bilangan ganjil yaitu 7. Wa tawaf juga ganjil yaitu 7 putaran. Nabi SAW mengatakan wa idza istajmara ahadukum falyastajmir bitawin, yaitu jika seorang di antara Anda istijmar maka hendaknya dia istijmar dengan bilangan yang ganjil. Sebenarnya hadis ini tidak menunjukkan bilangan 7 untuk jamarah, tapi hanya menunjukkan bahwasanya ganjil. Dalil bahwasanya Nabi melakukan melontar jamarah dengan 7 yaitu fi'lun Nabi SAW sendiri. Ya, dalilnya adalah perbuatan Nabi sendiri, yang mana Nabi SAW itu melontar jamarah dengan 7 kerikil. Dan setiap kerikil beliau bertakbir. Kemudian tawaf juga 7 kali putaran, sa'i juga antara Safa dan Marwah juga 7 kali putaran. Kemudian bab selanjutnya tafdil al-halqi ala taksir wa jawazi taksir. Bab yang menjelaskan tentang lebih diutamakan seorang yang melakukan haji ataupun umrah untuk halq. Halq artinya mencukur habis rambutnya atau menggunduli rambutnya, menggunduli kepalanya. Itu lebih utama daripada at-taksir. At-taksir artinya memendekkan. Wa jawazu taksir, dan boleh memendekkan. Tapi yang lebih utama adalah gundul, yaitu mencukur habis rambut. Dalam bab ini hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu qala halaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa halaqa ta'ifatun min ashabihi wa qassara ba'duhum. Abdullah bin Umar mengatakan Rasulullah SAW halak itu artinya mencukur habis rambut. Itu setelah Nabi SAW melontar jamarah Aqabah. Nabi SAW mencukur habis rambutnya, dan juga sebagian dari sahabatnya juga mencukur habis, dan sebagian yang lain di antara mereka memendekkan saja. Qala Abdullah bin Umar mengatakan inna Rasulullah SAW qala, bahwasanya Rasulullah SAW berkata dan berdoa, rahimallahul muhalliqin marratan aw marratain. Tsumma qala wal muqassirin. Rasulullah SAW mengatakan semoga Allah SWT merahmati orang yang mencukur habis rambutnya sekali atau 2 kali. Ucapan itu beliau ulang. Kemudian Nabi melanjutkan dan juga orang yang memendekkan. Artinya Nabi SAW mengatakan semoga Allah merahmati orang yang mencukur habis rambutnya, semoga Allah merahmati orang yang mencukur habis rambutnya, kemudian dan juga merahmati orang yang memendekkan. Dalam riwayat yang lain Abdullah bin Umar mengatakan anna Rasulullah SAW qala Allahumma arham al-muhalliqin qalu wal muqassirin ya Rasulullah, qala Allahumma arham al-muhalliqin qalu wal muqassirin ya Rasulullah, qala wal muqassirin.
Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW mengatakan, berdoa, Allahumma irham al-muhalliqin, ya Allah rahmatilah orang-orang yang muhalliqin, yang mencukur habis rambutnya. Kemudian sahabat mengatakan, orang-orang yang memendekkan juga wahai Rasul. Kemudian Nabi mengulang doanya, Allahumma arham al-muhalliqin, ya Allah rahmatilah orang yang mencukur habis rambutnya. Kemudian sahabat mengatakan, dan juga orang yang memendekkan wahai Rasul. Kemudian baru Nabi mengatakan, wal muqassirin, dan orang yang memendekkan. Dalam riwayat Abdullah bin Umar yang lainnya, Nabi mengatakan rahimallahu al-muhalliqin sampai 3 kali. Kemudian baru setelah itu wal muqassirin. Bahkan dalam riwayat yang lain mengatakan 4 kali, baru setelah itu al-muqassirin. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi mendoakan 3 kali atau 4 kali orang yang mencukur habis rambutnya, yaitu Allahumma arham al-muhalliqin, ya Allah rahmati, berikan rahmatmu kepada orang yang mencukur habis rambutnya. Dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma ighfir lil muhalliqin. Qalu ya Rasulullah walil muqassirin. Qala Allahumma ighfir lil muhalliqin. Qalu ya Rasulullah walil muqassirin. Qala Allahumma ighfir lil muhalliqin. Qalu ya Rasulullah wal muqassirin. Qala walil muqassirin. Dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma ighfir lil muhalliqin, ya Allah ampuni dosa orang-orang yang mencukur habis rambutnya. Nabi ulang itu 3 kali. Kemudian baru setelah itu Nabi katakan juga ampuni orang yang memendekkan rambutnya. Maka ini semua riwayat Abdullah bin Umar, juga riwayat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, juga riwayat Yahya ibni Husain an jaddatihi, dari neneknya, bahwasanya beliau mendengar Nabi SAW fi hajjatil wada da'a lil muhalliqin thalathan walil muqassirina marratan. Bahwasanya beliau mendengar Nabi SAW pada haji wada itu mendoakan orang yang mencukur habis rambutnya 3 kali, dan untuk orang yang memendekkan 1 kali. Semua hadis ini dan riwayat ini menunjukkan keutamaan mencukur habis rambut bagi orang yang selesai melakukan ibadah haji ataupun umrah. Di sini di riwayat yang terakhir disebutkan ini terjadi, atau doa ini terjadi ketika Nabi haji wada. Dalam riwayat yang lain disebutkan ketika Nabi umrah di Hudaybiyah. Maka ini tidak ada pertentangan bahwasanya Nabi SAW mendoakan orang yang selesai dia melakukan ibadah haji ataupun umrah pada tanggal 10 Zulhijjah untuk orang yang berhaji, maka mereka mencukur habis rambut mereka. Itu lebih utama. Nabi sampai mendoakan 3 kali, ya Allah ampuni orang yang mencukur habis rambut. Maka ini menunjukkan keutamaan mencukur habis rambut ketika selesai haji ataupun umrah, dibandingkan dengan orang yang hanya sekedar memendekkan rambutnya. Dan tentunya ini berlaku hanya bagi laki-laki, yaitu mencukur habis maksudnya. Adapun perempuan, maka para wanita mereka hanya mencukur sebagian kecil rambutnya, yaitu kata para ulama qadru unmulah, yaitu 1 ruas jari. 1 ruas jari dari rambutnya para wanita mereka cukur, mereka potong. Adapun laki-laki lebih utama mereka mencukur habis rambutnya. Kemudian bab selanjutnya, bab bayan anna sunnata yauman nahri an yarmiya thumma yanhara thumma yahliqa wal ibtida fi halqi bil janib al ayman min ra'sil mahluk. Itu bab yang menjelaskan bahwasanya sunnah yang disunahkan pada yaumun nahri, pada yaumun nahar tanggal 10 Zulhijjah, yang disunahkan adalah pertama melontar jumrah, kemudian menyembelih hewan kurban, kemudian bercukur. Dan memulai mencukur itu dari bagian rambut yang sebelah kanan dari kepala orang yang dicukur.
Hadis dari Anas bin Malik anna Rasulullah SAW ata Mina fa'atal jamrata faramaha thumma ata manzilahu bimina wa nahara thumma qala lil hallaq khudh wa asyara ila janibihi al-ayman thumma al-aysar thumma ja'ala yu'tihi an-nas. Dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah SAW mendatangi Mina yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian beliau mendatangi Jamrah yaitu Jamrah Aqabah, kemudian beliau melontar Jamrah Aqabah. Kemudian setelah itu beliau mendatangi kembali Mina, tempat beliau atau kemah beliau, kemudian beliau menyembelih hewan kurban beliau. Kemudian setelah itu beliau mendatangi tukang cukur atau sahabat yang diperintahkan untuk mencukur beliau. Maka beliau mengatakan, khudh, ambillah atau cukurlah bagian ini. Maka beliau memberikan isyarat kepada bagian sebelah kanan dari rambut beliau, kemudian sebelah kiri. Kemudian beliau membagikan rambut itu kepada para sahabat. Dalam riwayat yang lain yang juga dari Anas bin Malik, beliau mengatakan anna Rasulullah SAW ramal jamratal aqabah thumma sarafa ila al-budna fanaharaha wal hajjam jalisun wa qala biyadihi an ra'sihi fahalaqa shiqqahu al-ayman faqasamahu fi man yalihi thumma qala ihlik asy-shiqqa al-akhar faqala aina Abu Talha fa'atahu iyyah. Dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah SAW mendatangi Jamrah Aqabah, kemudian beliau melempar Jamrah Aqabah, kemudian beliau setelah itu pergi menuju hewan kurbannya. Kemudian beliau sembelih. Kemudian ketika itu al-hajjam yaitu orang yang sedang orang yang bertugas untuk membekam dan juga mencukur sedang duduk. Kemudian beliau memberikan isyarat kepada kepala beliau dengan tangannya. Allahan maksudnya di sini al-hajjam yaitu orang yang berbekam ketika itu juga dia bisa bercukur. Jadi dia juga bisa mencukur. Maka Nabi di sini memberikan isyarat kepada orang tersebut, sahabat tersebut untuk mengambil atau mencukur rambutnya sebelah kanan, kemudian beliau bagikan kepada orang yang ada di sekitar, yang di dekat beliau, atau beliau berikan rambut itu kepada orang yang ada di sekitar beliau. Kemudian beliau katakan, cukurlah yang di sebelah lagi. Kemudian beliau katakan, mana Abu Talha? Kemudian beliau memberikan rambut tersebut kepadanya. Dalam riwayat yang lain juga dari Anas, beliau mengatakan, lamma rama Rasulullah SAW al-jamrah wa nahara nusukahu wa halaqa nawalahu al-halik shiqqahu al-ayman fa halaqahu thumma da'a Abu Talha al-Ansari fa'atahu iyyah thumma nawalahu shaqqahu al-aysar thumma qala ihlik fa halaqahu fa'atahu Abu Talha fa qala iksimhu bainan nas. Dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah SAW ketika melontar jamrah, kemudian beliau setelah beliau menyembelih hewan kurban beliau, kemudian beliau mencukur rambutnya yang sebelah kanan, kemudian memanggil Abu Talha al-Ansari, kemudian beliau berikan rambut tersebut kepada Abu Talha, kemudian juga yang sebelah kirinya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW pada tanggal 10 Zulhijjah yang pertama kali beliau lakukan adalah melontar jamrah, yaitu Jamrah Aqabah. Setelah itu beliau menyembelih hewan kurban. Setelah itu beliau mencukur rambutnya. Ini 3 amalan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di Mina. Kemudian ada satu lagi amalan yang juga dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah, yaitu tawaf ifadah di Mekah. Jadi 3 amalan ini di Mina, melontar Jamrah Aqabah, menyembelih hewan kurban, dan kemudian bercukur. Itu semua dilakukan oleh Nabi SAW di Mina pada tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian ada satu lagi yang diamalkan oleh orang yang melakukan ibadah haji
juga pada tanggal 10 Zulhijjah, yaitu tawaf ifadah dan sa'i di Mekah. Ini juga dilakukan di tanggal 10 Zulhijjah. Maka memang tanggal 10 Zulhijjah amalan para hujjaj, pada orang yang melakukan ibadah haji sangat banyak, 4 atau 5 amalan. Kemudian faedah dari hadis ini juga, Nabi SAW menyuruh tukang cukur beliau untuk mencukur rambut yang sebelah kanan terlebih dahulu, bagian kepala yang sebelah kanan. Ini sunnahnya. Kemudian juga Nabi SAW memberikan rambut beliau kepada Abu Talhah dalam riwayat Anas. Dan ini adalah kekhususan dari Rasulullah SAW, yaitu para sahabat mereka tabarruk, ya tabarruk artinya ngalap berkah, mencari berkah, dan itu boleh hanya kepada Rasulullah SAW. Para sahabat itu mencari keberkahan dari rambut Rasul, bekas air wudhu Rasul, bahkan ludah Rasul, bahkan lebih dari itu adalah dahak Rasul. Itu hanya khusus kepada Rasul saja. Ludah Rasul, dahak itu terjadi ketika Hudaybiyah. Termasuk bekas wudhu Nabi SAW. Itu berkah semuanya. Termasuk rambut Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW memberikan rambut Rasul yang sudah dicukur, diberikan kepada Abu Talha. Kemudian Nabi menyuruh Abu Talha untuk membagikannya kepada manusia, kepada para sahabat. Di mana di situ ada keberkahan. Termasuk juga ya para sahabat, diantaranya Ummu Salamah juga menyimpan rambut Rasul, yang mana kalau ada, kata Ummu Salamah, di antara anggota keluarga kami yang sakit, maka salah satunya dengan rambut Rasul. Itu semua adalah khusus bagi Rasulullah SAW. Ini kita harus paham, bahwasanya mencari keberkahan pada diri Rasul itu hanya khusus kepada Rasul dan ketika Rasul hidup. Adapun selain Rasul tidak. Sehebat apapun seorang ulama, seorang alim, seorang kiai dan sebagainya, sesoleh apapun, wali apapun dia, tidak boleh mengalami berkah dari orang tersebut, dari zatnya, dari badannya, dari tubuhnya, dari sisa minumnya, dari air ludahnya. Tidak, hanya Rasulullah saja. Sebab apa? Para sahabat, kita semua mengetahui, sahabat yang paling utama setelah Rasulullah wafat adalah Abu Bakar. Dan tidak ada satupun hadis riwayat yang menyebutkan bahwasanya para sahabat mengalap berkah, mencari berkah dari Abu Bakar. Di mana Abu Bakar adalah sahabat yang paling utama. Di mana disebutkan bahwasanya imannya Abu Bakar kalau ditimbang dengan seluruh umat ini lebih berat timbangan imannya Abu Bakar. Sahabat yang paling utama setelah Rasul adalah Abu Bakar. Maka tidak ada satupun sahabat yang lain yang mencari berkah sisa minum Abu Bakar misalnya, bajunya Abu Bakar, rambutnya Abu Bakar, tidak ada. Maka ini harus kita pahami dengan baik, bahwasanya keberkahan zat itu hanya ada pada diri Rasul dan hanya ketika beliau masih hidup. Tidak ketika beliau sudah meninggal. Maka tidak ada mencari keberkahan di kuburan Nabi SAW, tidak ada. Itu tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Apalagi ulama yang datang setelah mereka. Maka ini kita bisa lihat bagaimana para sahabat mereka sangat antusias mencari berkah dari Rasul SAW, tapi itu hanya khusus bagi Rasul saja. Tidak kepada selain Rasul. Kenapa kita katakan tidak ada kepada selain Rasul? Karena sahabat tidak melakukan. Manusia yang paling utama dan yang sudah dijamin surga Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu semua sahabat sudah dijamin surga itu. Mereka adalah wali Allah yang paling utama setelah para nabi dan rasul.
Tapi tidak ada satupun sahabat, para ulama, para tabi'in yang mencari keberkahan zat mereka, tubuh mereka, rambut mereka, sisa minum mereka dan sebagainya. Kemudian bab selanjutnya, bab man halaqa qabla an-nahri au nahara qabla ar-rami. Bab tentang orang yang mencukur rambutnya sebelum dia menyembelih hewan kurban atau menyembelih sebelum melempar jumrah. Hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma qala waqafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada' bi Mina lin nasi yas'alunahu faja'a rajulun faqala ya Rasulullah lam ash'ur fahalaqtu qabla an anhar qala idbah wala haraj thumma ja'a rajulun akhar faqala ya Rasulullah lam ash'ur fanahartu qabla an armiya faqala irmi wala haraj. Hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW berdiri ketika haji wada di Mina, yang mana pada waktu itu manusia, para sahabat bertanya kepada Nabi SAW. Datang seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya ini lupa, saya nggak tahu, saya tidak sadar bahwasanya saya sudah mencukur rambut saya sebelum saya menyembelih hewan kurban. Maka Nabi SAW katakan, nggak apa-apa, sembelihlah, tidak ada dosa bagimu. Kemudian datang sahabat yang lain mengatakan, wahai Rasul, saya lupa, saya nggak tahu, saya nggak sadar bahwasanya saya sudah menyembelih sebelum saya melempar jumrah. Maka Nabi mengatakan, lemparlah, tidak ada dosa bagimu, tidak mengapa. Kemudian Abdullah bin Amr bin As mengatakan, qala fama su'ila Rasulullah SAW yauma idin an syai'in quddima wala ukhir illa qala if'al wala haraj. Abdullah bin Amr bin As mengatakan bahwasanya tidaklah Rasulullah SAW pada hari itu ditanya tentang sesuatu yang dimajukan ataupun diakhirkan kecuali beliau mengatakan if'al wala haraj, lakukanlah dan tidak mengapa. Lakukanlah dan tidak mengapa. Hadis selanjutnya juga ya dari Abdullah bin Amr bin As, sama ya hadisnya, yang semuanya menceritakan apa? Bahwasanya di antara sahabat mengatakan bahwasanya aku sudah bercukur tapi aku belum melempar. Aku sudah melempar tapi aku belum bercukur dan seterusnya. Maka semua pertanyaan pertanyaan sahabat yang ditanyakan, semua Nabi selalu mengatakan apa? If'al wala haraj, lakukanlah dan tidak mengapa. Bahkan ya dalam riwayat yang terakhir disebutkan oleh Imam Muslim di sini disebutkan seorang sahabat mengatakan inni halaqtu qabla an armiya, saya sudah bercukur sebelum saya melempar. Kemudian Nabi mengatakan irmi wala haraj. Datang yang lain mengatakan inni dzabahtu qabla an armiya, saya sudah menyembelih sebelum saya melempar. Irmi wala haraj. Kemudian datang yang lain inni afattu qabla ilal baiti qabla an armiya, saya sudah tawaf sebelum saya melempar. Saya sudah tawaf sebelum saya melempar. Saya sudah ke Mekah dulu sebelum saya melempar. Kata Nabi if'al wala haraj. Maka semuanya di sini disebutkan juga hadis dari Abdullah bin Abbas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qila lahu fi dzabhi wal halqi war rami wat taqdim wat ta'khir faqala la haraj. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 10 Dzulhijjah, seperti yang kita sebutkan tadi bahwasanya seorang yang melakukan ibadah haji pada tanggal 10 Dzulhijjah melakukan 4 atau 5 hal. Yang dilakukan oleh Nabi SAW secara berurutan adalah yang pertama kali datang ke Mina, kemudian beliau melontar jamrah Aqabah. Ini yang pertama. Ini sesuai urutannya Nabi. Yang pertama melontar jamrah Aqabah. Kemudian yang kedua Nabi menyembelih hewan kurban. Kemudian yang ketiga Nabi mencukur rambutnya. Kemudian yang keempat Nabi kembali ke Mekah untuk tawaf ifadah, tawaf rukun haji. Kemudian sa'i bagi orang yang belum sa'i.
Maka ini yang dilakukan bagi orang yang melakukan ibadah haji pada tanggal 10 Zulhijjah. Ini urutannya seperti itu. Ya, urutannya adalah melontar jamrah, kemudian menyembelih, kemudian bersyukur, kemudian ke Mekah untuk tawaf. Tawaf saja atau tawaf dan sa'i. Maka Rasulullah SAW ketika itu ditanya oleh para sahabat, ternyata sebagian sahabat mereka nggak semuanya yang sama dengan Nabi, artinya urutannya. Ada yang bersyukur terlebih dahulu, ada yang datang ke Mina bersyukur dulu, ada yang menyembelih dulu, ada yang bahkan ke Mekah terlebih dahulu. Maka dalam hal ini apa? Nabi SAW, kata Abdullah bin Amr bin As dan juga Abdullah bin Abbas, Nabi ketika ditanya pada hari itu, semuanya Nabi mengatakan apa? If'al wala haraj. If'al wala haraj. Artinya lakukanlah, tidak ada dosa bagi Anda, tidak mengapa. Artinya apa? Tidak harus tertib, tidak harus berurutan. Boleh saja seorang ketika datang ke Mina dia bersyukur terlebih dahulu, atau dia menyembelih. Maka tidak ada masalah ya bagi seorang ketika tanggal 10 Zulhijjah apa yang harus dia lakukan, yang penting dia melakukan itu. Adapun tawaf ifadah dan sa'i, bagi yang belum sa'i itu boleh diakhirkan. Tapi yang utama adalah pada hari itu juga. Tapi kalau misalnya tidak mampu, karena tentunya kita bisa bayangkan ya, jadi tanggal 10 Zulhijjah itu amalan yang paling banyak. Dari Muzdalifah ke Mina, tiba di Mina melontar jamrah, kemudian bersyukur, kemudian menyembelih, kemudian bersyukur. Kemudian ke Mekah untuk tawaf dan sa'i, atau tawaf saja bagi orang yang sudah sa'i sebelumnya. Kemudian kembali ke Mina sebelum matahari tenggelam di hari itu. Maka kalau seandainya tidak mampu ke Mekah, dan itu mungkin ya kebanyakan di zaman sekarang sulit bagi mereka ke Mekah pada hari itu juga, karena khawatir kalau seandainya terlambat datang ke Mina, sebab harus mabit di Mina. Maka sebagian orang mengakhirkan tawaf ifadah setelah hari tasyrik, dan itu dibolehkan oleh para ulama. Jadi setelah hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 keluar dari Mina, mereka ke Mekah, baru setelah itu mereka tawaf ifadah. Itu dibolehkan. Adapun yang dilakukan tadi adalah itu yang utama. Makanya di sini disebutkan bab selanjutnya adalah istihbab tawaful ifadah yauman nahri. Disunnahkan tawaf ifadah pada yaumun nahri, pada tanggal 10 Zulhijjah. Itu sunnah hukum. Lebih utama tawaf ifadah pada tanggal 10 Zulhijjah. Hadis dari Abdullah bin Umar anna Rasulullah SAW afadha yauman nahri thumma raja'a fa shalla adh-dhuhra bi Mina. Qala Nafi' wa kana Ibnu Umar yufidu yauman nahri thumma yarji fa shalli dhuhra bi Mina wa yadhkur anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'alahu. Hadis dari Abdullah bin Umar bahwasanya beliau mengatakan Rasulullah SAW itu melakukan tawaf ifadah pada tanggal 10 Zulhijjah, kemudian kembali ke Mina dan sholat zuhur di Mina. Berarti cepat melontar jamrah pada waktu duha, kemudian menyembelih, kemudian ya Allah alam, kemudian bersyukur, kemudian ke Mekah tawaf ifadah, kemudian kembali ke Mina dan sholat zuhurnya di Mina. Walaupun dalam riwayat yang lain, riwayat Jabir, yaitu Nabi sholat zuhur di Mekah, bukan di Mina. Ada sedikit perbedaan riwayat. Hadis Abdullah bin Umar mengatakan bahwasanya Nabi sholat zuhur di Mina. Jadi Nabi dari Mina melontar jamrah, kemudian ke Mekah, tawaf ifadah, kemudian balik ke Mina, kemudian sholat zuhurnya di Mina. Dalam hadis Jabir dikatakan bahwasanya Nabi sholat zuhurnya di Mekah.
Jadi Nabi melontar jamrah, kemudian beliau tawaf, kemudian beliau salat zuhurnya dapatnya di Mekah. Wallahu a'lam. Kemudian di sini disebutkan hadis dari Anas bin Malik, qultu Abdul Aziz bin Rufai, beliau bertanya kepada Anas bin Malik, qultu akhbarani bi syai'in akhbirni bi syai'in aqaltahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aina shalla zuhra yaum at-tarwiyah? Qala bi Mina. Qultu fa aina shalla al-'asra yaum an-nafar? Qala bil abtah. Qala if'al ma yaf'alu umara'uka. Dari Anas bin Malik, dari Abdul Aziz bin Rufai, beliau bertanya kepada Anas, aku berkata kepada beliau, beritakan kepadaku tentang sesuatu yang engkau ingat dari Rasulullah SAW. Di mana Rasulullah SAW salat zuhur yaumat tarwiyah, pada hari tarwiyah. Hari tarwiyah itu tanggal 8 Zulhijjah. Kata Anas, di Mina. Jadi Abdul Aziz ini bertanya kepada Anas, di manakah Rasulullah SAW itu sholat zuhur pada tanggal 8 Zulhijjah atau hari Tarwiyah? Kata Anas, di Mina. Berarti apa? Ya, disunnahkan orang yang ingin melakukan ibadah haji sudah berada di Mina sebelum sholat zuhur. Artinya dia sholat zuhurnya sudah di Mina pada tanggal 8 Zulhijjah. Aina shallal asra yauman nafar? Di mana Nabi sholat asar ketika Yaumun Nafar, artinya adalah hari di mana meninggalkan Mina, yaitu tanggal 13 Zulhijjah. Tadi ditanya tanggal 8. Jadi pertanyaan Abdul Aziz Ibnu Rufai, hari pertama dan hari akhir. Di mana Nabi sholat zuhur pada tanggal 8 Zulhijjah? Kata Anas, di Mina. Ini memberikan isyarat apa? Bahwasanya orang yang ingin melakukan ibadah haji sudah mulai dia berihram pada tanggal 8 Zulhijjah dan sudah berada di Mina pada tanggal 8 Zulhijjah, walaupun itu hukumnya sunnah. Kemudian ditanya, di mana Nabi sholat asar pada tanggal 13 Zulhijjah? 13 Zulhijjah ketika Nabi meninggalkan Mina. Hari meninggalkan Mina, terakhir di Mina. Di mana sholat asarnya? Di Abtah. Abtah itu adalah tempat ya di luar Mina, yaitu keluar ketika Nabi SAW ingin keluar dari Mina, maka beliau turun di suatu tempat yang namanya Abtah. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Nabi SAW itu sholat zuhur di Mina pada tanggal 8 Zulhijjah atau Yaumut Tarwiyah, kemudian sholat asar di Abtah pada tanggal 13 Zulhijjah. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, if'al ma yaf'alu umara'uka. Lakukanlah apa yang dilakukan oleh para pemimpin engkau. Ya, Anas mengatakan apa? Lakukanlah apa yang dilakukan oleh pemimpin engkau. Ini menunjukkan apa? Nabi SAW, ketika Anas ditanya tentang apa yang dilakukan oleh Nabi, maka Anas menyampaikan yang dilakukan oleh Nabi, dan tentunya yang dilakukan oleh Nabi itu yang paling utama. Tapi Anas bin Malik memberikan sebuah catatan di akhir hadis ini, yaitu apa? Lakukanlah apa yang dilakukan oleh pemimpin kalian. Maksudnya apa? Tentunya adalah terutama di zaman kita sekarang, ibadah haji nggak bisa sendiri. Mungkin harus rombongan dan sebagainya. Maka ikuti. Selama perkara itu tidak merusak rukun haji dan wajib haji, maka ikuti. Dan jangan sampai menyendiri. Yang kalau menyendiri akibatnya apa? Juga menyusahkan orang lain. Ada sebagian orang yang dia misalnya tadi yang paling utama adalah melakukan tawaf ifadah pada tanggal 10 Zulhijjah. Pernah kejadian bahwasanya seorang itu dia haji pertama kali, kemudian dia memaksakan dirinya untuk
tawaf ifadah pada tanggal 10. Dia ke Makkah sendiri. Akhirnya apa? Hilang dia. Dia nggak balik-balik ke Mina. Baru baliknya tanggal 11 atau 12 ke Mina. Padahal apa? Tawaf ifadah pada tanggal 10 itu hukumnya sunnah. Tapi mabit di Mina hukumnya wajib. Karena dia mengejar yang sunnah, tinggal yang wajib. Dia hilang. Nggak bisa dia pulang ke Mina. Karena mungkin macet dan sebagainya. Baru dia tanggal 11 atau 12. Baru dia ketemu orang ini. Sudah menyusahkan orang mencari-cari. Kemudian apa? Dia juga kehilangan apa? Wajib haji, yaitu mabit di Mina. Maka harus dilihat. Maka dalam hal ini apa? Kita harus memahami mana yang rukun yang tidak bisa ditoleransi, mana wajib yang masih bisa kita bayar dam, atau mana itu sunnah. Sunnah. Kalau memang itu sunnah, maka boleh seorang untuk mengakhirkan. Terutama dalam ibadah haji di sini bisa diakhirkan. Terutama tadi kita sebutkan amalan yang dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah. Makanya Anas tadi memberikan sebuah catatan. If'al ma yaf'alu umara'uka. Lakukan apa yang dilakukan oleh pemimpin kalian. Selama pemimpin itu tidak menyuruh kepada yang mungkar, lakukan. Yang enggak boleh apa? Kalau pemimpin itu menyuruh kepada kemungkaran. Selama tidak menyuruh yang mungkar, lakukan. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan pemimpin di antara Anda. Maka kewajiban mentaati pemimpin selama yang diperintahkan oleh pemimpin itu tidak bertentangan dengan syariat, maka wajib kita mengikutinya untuk kemaslahatan orang banyak, untuk kemaslahatan kita bersama. Wajib mengikuti apa yang diperintahkan oleh pemimpin. Kalau itu ada kemaslahatan. Kapan kita tidak boleh mengikuti? Kalau seandainya di dalam hal tersebut ada melanggar syariat. Kalau misalnya enggak usahlah kamu wukuf di Arafah. Nah, ini itu rukun haji, enggak boleh. Tapi kalau misalnya seperti tadi mengakhirkan tawaf ifadah, tidak ada masalah. Maka dalam hal ini, dan ini bukan hanya berlaku dalam hal haji saja, tentunya dalam segala hal. Dalam kehidupan kita sehari-hari, para pemimpin atau pemerintah menyuruh kita, mewajibkan kita sesuatu yang mungkin itu sifatnya mubah saja. Kalau itu tidak bertentangan dengan syariat, maka kita wajib mengikutinya. Sesuatu yang mubah, sesuatu yang mubah. Apa contohnya mubah? Mubah itu contoh yang paling ringan, yang paling mudah saja. Kita di jalan raya, keluar di jalan raya wajib pakai helm atau mentaati lampu lalu lintas. Itu kan enggak ada di zaman Nabi. Itu kan mubah hukum asalnya. Tapi menjadi wajib karena itu diperintahkan oleh pemimpin. Apakah memakai helm itu bertentangan dengan syariat? Enggak. Kalau itu bertentangan, enggak boleh kita ikut. Apakah mengikuti lampu lalu lintas itu bertentangan dengan syariat? Enggak. Maka wajib kita mengikuti. Maka selama perintah itu tidak bertentangan, wajib kita ikuti. Karena Allah katakan, atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul, ya wajib kita taat kepada Allah, wajib taat kepada Rasul dan pemimpin. Selama perintahnya tidak bertentangan dengan syariat. Walaupun itu tidak wajib. Tapi wajib, ya. Hukum asalnya mubah, tapi diwajibkan oleh pemimpin, kita wajib mengikutinya. Yang tidak boleh kita ikuti apa? Kalau kita disuruh melakukan perbuatan maksiat, dosa. Semua Anda harus ikut judi misalnya. Semua Anda harus ikut judol misalnya, judi online. Itu enggak boleh kita ikuti. Haram hukumnya. Tapi selain itu, halnya yang sifatnya mubah tapi diwajibkan untuk kemaslahatan, maka wajib kita mengikuti. Ini contoh di ibadah haji, ya. Ibadah haji sangat krusial. Ya. Maka mentaati pemimpin ketika itu sangat penting. Kalau enggak ya menyusahkan diri sendiri dan orang lain, susah orang lain.
Itu bisa bayangkan orang yang sudah berhaji itu dia akan gimana mengurusi orang banyak. Kemudian satu orang hilang, nah, itu kan susah. Bertanggung jawab ketua regunya dan sebagainya. Ini menyusahkan orang lain dan sebagainya. Ini menjadi perhatian bagi kita. Makanya ini di sini apa? Anas bin Malik mengatakan, "If'al ma yaf'alu umara'uka." Lakukan apa yang dilakukan pemimpin. Selama itu tidak menyalahi, selama itu tidak bertentangan dengan syariat, maka wajib kita ikuti. Kalau hanya itu meninggalkan yang sunnah tidak apa-apa. Tinggalkan yang sunnah. Terutama tadi kita sebutkan tawaf ifadah itu seringnya dia diakhirkan. Tawaf ifadah itu sunnah pada tanggal 10 Zulhijjah. Apa diakhirkan? Nanti setelah pulang dari Mina, semua kita akan kembali ke Mekah. Baru tawaf. Maka itu tidak mengapa. Wallahu ta'ala alam. Ini sampai di sini mungkin ya pembahasan kita pada malam hari ini. Wallahu ta'ala alam. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.